Ya, program bayi tabung bisa menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang tak kunjung dianugerahi keturunan. Bagi Anda yang ingin mengikuti metode ini, disarankan berkonsultasi dengan dokter kandungan dan kebidanan, serta harus mempersiapkan budget hingga puluhan juta rupiah. Memiliki buah hati adalah idaman bagi pasangan suami istri yang telah menikah namun tak kunjung dikaruniai anak. Berbagai cara pun ditempuh termasuk melalui program bayi tabung. Pasangan Wahyu dan Tari misalnya. Karena telah 6 tahun berumah tangga tapi Tari belum juga hamil, mereka akhirnya mengikuti kelas khusus untuk program bayi tabung. Waktu itu kita udah sekian lama menikah, belum ada keturunan juga. Kemudian kita coba survei baik lewat internet maupun dari teman, ya kan. Kita mencari klinik fertilisasi, ya. Kemudian terakhir kita ke rumah sakit ini, di klinik ini. Di situ kita mendapatkan semacam kelas training ya. Jadi dikasih tahu tentang apa sih proses fertilisasi itu, kenapa sih disebut infertil dan sebagainya. Wahyu kini berbahagia karena sang istri tengah hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Lain halnya dengan pasangan Denny dan Pujiastuti. Mereka saat ini sedang mengikuti serangkaian pemeriksaan untuk menjalankan program bayi tabung setelah 11 tahun tak kunjung mendapat momongan. Apakah dokter juga sudah pastikan mengarahkan ada sekian persentase untuk berhasil dan pasti ada juga gagalnya. Secara mental bagaimana Mbak Puji untuk menghadapi itu? Ya ikhlas aja sih. Ikhlas ya? Kalau misalnya nggak apa-apa nggak jadi, nanti belum rezeki bisa dicoba lagi nanti lain waktu. Klinik di sebuah rumah sakit di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sudah sejak 2008 menerima pasangan suami istri yang ingin memperoleh keturunan dengan metode bayi tabung. Tempat ini dilengkapi laboratorium khusus untuk menganalisa sel sperma dan sel telur dari pasangan yang sedang mengikuti program bayi tabung. Ya, ini merupakan salah satu ruangan yang dikatakan bilik asmara. Jadi tempat ini atau ruangan ini merupakan tempat pengambilan sampel sperma dari suami yang mengikuti program bayi tabung. Tapi yang masuk ke dalam ruangan ini adalah suami istri yang sedang mengikuti program bayi tabung. Mereka bisa, istri bisa membantu suami untuk mendapatkan spermanya baik dengan cara melakukan hubungan intim dan ataupun juga ada cara-cara lain yang dianjurkan oleh dokter, dan nantinya di ruangan ini mereka bisa duduk karena ada tempat untuk berbaring juga, kemudian dan nantinya setelah sperma keluar akan ditampung di dalam tabung dan nantinya akan ditaruh di sini, dan nantinya ada petugas di ruangan sebelah yang akan mengambil sampel sperma yang sudah dikeluarkan dan ditampung di dalam tabung. Tidak semua proses bayi tabung berhasil. Ada beberapa faktor risiko yang harus dijelaskan dokter secara transparan kepada pasangan suami istri. Di antaranya risiko keguguran, kelahiran prematur dan bayi dengan berat lahir rendah, kehamilan kembar bila embrio yang ditanamkan di rahim lebih dari satu, serta kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim. Tentu mula-mula kan dilakukan trickling cycle dulu. Kalau kemudian belum berhasil dilakukan inseminasi. Kalau inseminasi 3 kali lazimnya kita naik ke bayi tabung. Jadi kalau pemeriksaan bayi untuk persiapan bayi tabung tentu suami istri diperiksa laboratorium bebas penyakit menular ya seperti tokso dan sebagainya. Istri juga diperiksa hormon fertilitas, diperiksa USG, cadangan telurnya ada berapa, itu untuk menentukan dosis hormonnya. Kemudian kalau pria syaratnya hanya diperiksa spermanya memenuhi syarat atau enggak. Yang tak kalah penting saat akan mengikuti program bayi tabung adalah kesiapan finansial. Rata-rata biayanya mencapai sekitar 50 juta rupiah.
Meski kini ada penawaran harga program bayi tabung sekitar 37 juta rupiah. Harga tersebut tergantung dengan kondisi sang ibu. Arman Helmi, Jakarta.